Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khuslarifah dari kelas PIPSC NIM 19130013. Saya akan membahas tentang politik dan negara. Apa sih negara itu? Negara adalah asosiasi politik yang menetapkan yurisdiksi kedaulatan dalam batas-batas teritorial yang ditentukan dan menjalankan kewenangan melalui serangkaian lembaga permanen. Istilah negara telah digunakan untuk menunjuk pada banyak hal: sebuah kumpulan lembaga, sebuah satuan teritorial, sebuah ide filsafat, sebuah perangkat pemaksaan atau penindasan, dan sebagainya. Kekacauan ini muncul sebagian dari fakta bahwa negara telah dipahami dalam 4 cara yang cukup berbeda, yaitu dari perspektif idealis, perspektif fungsionalis, perspektif organisasional, dan perspektif internasional. Yang pertama yaitu berdasarkan perspektif idealis tentang negara. Hegel mengidentifikasikan 3 momen dari eksistensi sosial, keluarga, masyarakat sipil, dan negara. Di dalam keluarga, ia berpendapat sebuah altruisme tertentu berjalan dan mendorong masyarakat untuk menepikan kepentingan mereka sendiri untuk mendahulukan kepentingan dari anak-anak mereka atau orang tua mereka. Sebaliknya, masyarakat sipil dipandang sebagai sebuah lingkup egoisme universal di mana individu mendahulukan kepentingan mereka sendiri di depan kepentingan orang lain. Hegel melibatkan negara sebagai sebuah komunitas etis yang didukung oleh sikap saling simpati. Kemudian ada pendekatan fungsionalis tentang negara, berfokus pada peran atau tujuan dari lembaga negara. Fungsi utama dari negara adalah pemeliharaan tatanan sosial. Negara didefinisikan sebagai rangkaian lembaga yang menegakkan tatanan dan menghasilkan stabilitas sosial. Kemudian ada pandangan organisasional, mendefinisikan negara sebagai perangkat pemerintahan dalam pengertiannya yang paling luas, yaitu sebagai rangkaian lembaga yang dapat dikenali bersifat publik, di mana mereka bertanggung jawab dalam pengaturan kehidupan sosial dan dibiayai oleh belanja publik. Dalam sudut pandang ini, kita dapat mengidentifikasi 5 ciri penting dari negara, yaitu yang pertama, negara adalah penguasa, yaitu ia menggunakan kekuasaan yang mutlak dan tak terbatas, di mana ia berdiri di atas semua organisasi dan kelompok lain di dalam masyarakat. Yang kedua, dalam lembaga negara dapat dikenali bersifat publik. Yang ketiga, ada negara adalah sebuah ukuran legitimasi. Keputusan dari negara biasanya diterima sebagai mengikat para anggota masyarakat karena sebagaimana diklaim mereka dibuat untuk kepentingan publik atau untuk kebaikan bersama. Yang keempat, negara adalah sebuah perangkat dominasi. Yang kelima, negara adalah sebuah kesatuan teritorial. Kemudian ada pendekatan internasional tentang pandangan negara terutama sebagai pelaku pada tingkat dunia, yaitu sebagai unit dasar politik internasional. Ini memperlihatkan struktur ganda dari negara, fakta bahwa ia memiliki 2 wajah, satu wajah menghadap keluar dan satu wajah menghadap ke dalam. Dalam teori ini, menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tersebut, negara memiliki 4 ciri, yaitu sebuah batas wilayah tertentu, sebuah populasi permanen, sebuah pemerintahan efektif, kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain. Kemudian ada perdebatan tentang mengidentifikasi negara.
Ada 4 teori yang berbeda tentang negara dapat pengidentifikasian negara. Yang pertama yaitu negara pluralis, yang kedua negara kapitalis, ketiga leviatan, dan keempat patriarkal. Yang pertama yaitu negara pluralis. Dalam teori ini, negara diidentifikasikan sebagai wasit atau pengendali di dalam masyarakat. Pandangan ini juga mendominasi analisis politik aliran utama, yaitu membahas sebuah kecenderungan untuk memperhitungkan negara atau organisasi negara lebih berfokus pada pemerintahan. Yang kedua yaitu negara kapitalis. Dalam pengertian umum, Marx meyakini bahwa negara adalah bagian dari sebuah superstruktur yang ditentukan atau dikondisikan oleh landasan ekonomi yang dapat dianggap sebagai fondasi yang nyata dari kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga ada negara leviatan. Gambaran tentang negara sebagai sebuah leviatan, yaitu sebuah monster yang rakus yang terus berusaha memperluas dan memperbesar kekuasaannya. Adalah gambaran yang dikaitkan dalam politik modern dengan kanan baru. Dalam pandangan ini, negara sebagaimana pendapat kelompok pluralis bukan merupakan wasit atau pengadil yang tidak berpihak, tetapi merupakan pengasuh yang suka memaksa dan menguasai, yang berusaha campur tangan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ciri utama negara leviatan adalah bahwa negara mengejar kepentingan yang bukan merupakan kepentingan dari masyarakat, dan bahwa kepentingan tersebut menuntut peningkatan yang terus-menerus dalam peran atau kewenangan dari negara itu sendiri. Yang keempat ada negara patriarkal. Dalam teori ini tidak membahas tentang kekuasaan seorang laki-laki, namun negara dalam teori ini memperhitungkan dari teori feminis. Kelompok feminis biasanya tidak menganggap sikap dari kekuasaan negara sebagai persoalan politik yang utama, namun berkonsentrasi terhadap struktur dan yang lebih dalam dari kekuasaan laki-laki yang berpusat pada lembaga-lembaga seperti keluarga dan sistem sosial. Kemudian ada peran dari negara. Yang pertama yaitu negara minimal, kedua negara pembangunan, ketiga negara demokrasi sosial, keempat negara kolektif, kelima negara totalitarian, dan terakhir negara keagamaan. Yang pertama itu negara minimal. Negara minimal adalah cita-cita dari kelompok liberal klasik yang tujuannya adalah untuk menjamin bahwa individu dapat menikmati lingkup kebebasan yang seluas mungkin. Dari perspektif ini, nilai dari negara adalah bahwa ia memiliki kapasitas untuk membatasi perilaku manusia dan karenanya mencegah individu melanggar hak dan kemerdekaan dari orang lain. Negara adalah sebatas badan perlindungan yang fungsi utamanya adalah untuk menyediakan sebuah kerangka perdamaian dan tatanan sosial di mana warga negara dapat menjalankan kehidupan mereka dalam cara yang paling baik. Kemudian negara pembangunan, yaitu negara yang mengintervensi kehidupan ekonomi dengan tujuan yang spesifik untuk mendukung pertumbuhan industri dan perkembangan ekonomi. Yang ketiga ada negara demokrasi sosial, memiliki pandangan untuk menghasilkan restrukturisasi sosial yang lebih luas, biasanya mengacu pada prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Kemudian ada negara kolektif. Negara
ekonomi membawa seluruh kehidupan di bawah kontrol negara. Kemudian negara totalitarian. Esensi dari negara totalitarian adalah pembentukan sebuah negara yang mencakup segala hal yang pengaruhnya masuk ke dalam setiap aspek kehidupan manusia. Negara tersebut tidak hanya membawa ekonomi, namun juga pendidikan, kebudayaan, agama, kehidupan, keluarga, dan seterusnya di bawah kontrol negara secara langsung. Yang terakhir ada negara keagamaan, yaitu munculnya gerakan-gerakan fundamentalis secara khas berusaha untuk meraih kontrol negara dan menggunakannya sebagai sebuah instrumen bagi regenerasi moral dan spiritual. Kemudian terjadi kemunduran dan kejatuhan negara yang disebabkan karena globalisasi dan transformasi negara, para pelaku non-negara dan badan-badan internasional, dan negara-negara gagal dan pembangunan negara. Yang pertama yaitu karena munculnya globalisasi dan transformasi negara. Munculnya globalisasi telah merangsang sebuah debat besar tentang kekuasaan dan peran dari negara dalam sebuah dunia yang mengalami globalisasi. Sebagaimana era-era sebelumnya, negara berdaulat adalah penentu utama dari apa yang terjadi di dalam batas wilayah mereka dan tetap merupakan aktor utama di atas panggung dunia. Persaingan global yang semakin meningkat juga memunculkan tekanan untuk mengembangkan alat-alat yang lebih efisien dan responsif untuk mengembangkan kebijakan publik dan untuk menghasilkan layanan-layanan publik. Bagi banyak pihak, ini mencerminkan sebuah pergeseran dari government menjadi governance. Ketika masyarakat menjadi lebih kompleks dan cair, metode pemerintahan yang baru harus dirancang yang tidak berstandar pada lembaga-lembaga negara yang bersifat hierarkis dan lebih bersandar pada jaringan-jaringan dan pasar, sehingga akan mengaburkan perbedaan antara negara dan masyarakat. Kecenderungan ke arah governance dalam politik telah dicirikan oleh apa yang disebut perancangan kembali pemerintahan, yang mencerminkan terutama sebuah gerakan menjauh dari penyediaan layanan langsung oleh negara menuju pengadopsian sebuah peran untuk memberdayakan atau menyediakan aturan. Kemudian ada para pelaku non-negara dan badan-badan internasional. Satu manifestasi lebih lanjut dari surutnya negara adalah munculnya pelaku-pelaku non-negara atau transnasional dan meningkatnya peran dari organisasi-organisasi internasional. Hal ini mencerminkan fakta bahwa aspek-aspek utama dari politik tidak lagi hanya berlangsung di dalam atau melalui negara, tetapi juga berlangsung di luar atau keluar dari negara. Pertumbuhan politik yang keluar dari negara juga tampak dalam tren menuju globalisasi politik. Akan tetapi, pengaruhnya kompleks dan dalam beberapa hal kontradiktif. Di satu sisi, badan-badan internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah merongrong kemampuan dari negara-negara untuk beroperasi sebagai unit politik yang mengatur diri. Ketika rentang dan pengaruh dari keputusan-keputusan yang dibuat pada level antar pemerintah atau supranasional semakin meningkat, negara dipaksa untuk memberikan pengaruh di dalam
dan melalui badan-badan regional atau global, atau untuk berjalan di dalam kerangka-kerangka kerja yang dibentuk oleh mereka. Kemudian ada negara-negara gagal dan pembangunan negara. Negara gagal adalah sebuah negara yang tidak mampu menjalankan peran pentingnya untuk menjamin tatanan dan ketertiban domestik dengan memonopoli penggunaan kekuatan di dalam wilayahnya. Kegagalan negara bukan sekedar merupakan problem domestik. Negara-negara gagal seringkali memiliki dampak yang lebih luas melalui misalnya munculnya krisis pengungsi, menyediakan ruang bagi para pedagang obat terlarang, para penyelundup senjata, dan organisasi-organisasi teroris yang memunculkan ketidakstabilan regional, dan terkadang memancing intervensi eksternal yang menyebabkan ketergantungan terhadap pihak-pihak luar untuk menjaga kestabilan. Dalam hal ini terdapat penekanan yang semakin besar pada pembangunan negara, yang secara khas diasosiasikan dengan proses pembangunan perdamaian dan usaha-usaha untuk mengatasi sebab-sebab struktural yang mendalam dari kekerasan yang terjadi dalam situasi-situasi pasca konflik. Kemudian kembalinya negara. Pembahasan tentang negara di awal abad ke-21 didominasi oleh pembicaraan tentang kemunduran atau bahkan keruntuhan. Akan tetapi realitasnya lebih kompleks. Misalnya, meskipun globalisasi membuat batas-batas negara menjadi lebih rapuh, globalisasi bukanlah hal yang dipaksakan pada negara-negara yang tidak menghendakinya. Sebaliknya, ia adalah sebuah proses yang telah dirancang oleh negara-negara dalam mengajar apa yang mereka identifikasi sebagai kepentingan nasional mereka. Begitu pula organisasi-organisasi internasional secara khas bertindak sebagai forum di mana negara-negara dapat beraksi bersama dalam urusan-urusan yang menjadi kepentingan bersama, daripada sebagai badan-badan yang bertujuan untuk merampas kekuasaan negara. Lebih lanjut, sejumlah perkembangan di tahun-tahun terakhir telah membantu memperkuat negara dan menggarisbawahi peran pentingnya. Apakah penjelasan dari kembalinya negara ini? Pertama, kemampuan yang unik dari negara untuk memelihara tatanan domestik dan melindungi warganya dari serangan luar telah diperlihatkan melalui tantangan-tantangan keamanan baru yang muncul di abad ke-21, terutama yang terkait dengan terorisme transnasional. Yang kedua, meskipun era manajemen ekonomi, komando, dan kontrol mungkin telah berlalu, negara terkadang menyatakan diri kembali sebagai sebuah agen modernisasi. Negara kompetisi melakukan ini dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas dan menyediakan dukungan bagi industri-industri ekspor penting. Negara-negara seperti China dan Rusia masing-masing memodernisasi ekonomi mereka dengan membuat konsesi-konsesi signifikan dengan pasar. Tetapi sebuah unsur penting dari kontrol negara dipertahankan atau dipaksakan kembali. Sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.